Oke, baik. Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Andronikus Pardama Sultan. Nah, di sini kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan belajar sebuah kelas menggunakan konstruk PHP. Sebelumnya kita sudah menghidupkan SAM PP-nya dulu agar bisa eh, tampil dan tidak error. Baik, kita akan mulai di sini untuk belajar konstruk PHP di PHP ini. Baik, di sini kita akan membuka PHP dulu terlebih dahulu. Lalu kita buat kelasnya, kelas. Ini kita akan menggunakan balok ya, balok. Nah, kita buka di situ, kita enter. Lalu kita akan membuat properti properti kelas properti kelasnya, yaitu seperti dari coba dulu publiknya dulu, publik publik. Lalu jangan lupa kita main PHP itu kita harus menggunakan dolar untuk sintaksnya dolar. Lalu kita buat panjang yang, nah, jangan lupa buat titik komanya ya, biar agar tidak error. Coba lagi, publik lebar, lebar, koma, coba lagi, publik tinggi. Baik, ini sudah ada buat parameternya, panjang, lebar, tinggi. Lalu di sini fungsi publik ini dia bisa diakses dari luar ya. Fungsi publik ini dia bisa diakses dari luar. Lalu kita buat, eh, coba lagi di bawahnya publik. Kita akan menggunakan kontraktornya publik, publik function, dan ini kita akan menggunakan konstruktornya konstruktor. Lalu kita buka kurung. Nah, jadi di sini fungsi dari konstruktor itu untuk menjalankan kode objek baru dibuat parameter parameter seperti panjang, lebar, dan tinggi. Dia akan menjalankan kode dari yang sini, dari publik panjang ini, lebar dan tingginya. Lalu kita masukkan, dia akan mengambil dari sini ya, dari parameter dari panjang, lebar, kita akan masukkan ke dalam sini. Kita buat lagi, pola panjang, koma, dolar, lebar, koma, lalu dolar, tinggi, koma. Lalu kita buka siku. Oke, baik. Nah, di sini tadi sudah kita buat untuk konstruktornya biar supaya dia mengambil dari fungsi
untuk menjalankan kode objeknya yang di atas ini. Lalu kita buat lagi. Nah, kita di sini menggunakan this ya, this. Nah, fungsi dari this ini supaya bisa mengakses properti atau fungsi dari dalam sebuah kelas. Nah, jadi fungsi di sini dia akan mengambil dari dalam ini, dari sini propertinya ini. Lalu oke, kita contoh, kita buat. Baik, di sini kita buat tadi. Jadi panjang, ya, jangan lupa dolar. Ya. Nah, uh, di sini nih, di sini nih ada sering bertanya-tanya nih, kenapa di sini nggak menggunakan dolar, di sini di sini menggunakan dolar? Karena di setiap ini, uh, nah, jadi ada yang mungkin bertanya-tanya kan, mengapa di sini tidak menggunakan dolar, di sini menggunakan dolar? Karena kalau di sini dia tidak perlu pakai dolar lagi, jadi harus langsung ke barunya. Lalu kita buat lagi seperti dari sini ya. Kita akan mengikuti dari atas sini ya. Kita, kita ambil lagi dari sininya, buat this, this, itu kita buat debat, debat. Lalu sama seperti tadi ya, kita tidak menggunakan dolar ya. Namun di sini kita menggunakan dolar. Buat. Nah, di sini saya ada kesalahan sedikit. Mungkin kalau saya lanjut, eh, nah di sini nih, saya tidak menggunakan apa ya, eh, titik koma. Jadi kita perlu nih diperhatikan juga buat titik komanya. Nah, jadi biar tidak error, kelupaan, baru kita buat lagi untuk tinggi ya, buat dolar dis lebih besar tinggi. Kita harus sesuaikan dengan tulisannya juga, bukan dolar, itu dolar tinggi. Baik, oke. Lalu kita lanjut untuk tahapnya. Lalu kita buat di bawah sini. Baik, kita akan membuat lagi uh, public function di fun- function. Nah, di sini kita akan menggunakan get volume. Nah, apa itu get volumenya itu? Get volume itu untuk menghitung volume berdasarkan ketiga properti objek panjang, lebar, dan tinggi. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menghitung volume dari berdasarkan ketiga objek yang kita buat ini, panjang, lebar, dan tinggi. Oke, get volume
buka siku. Nah, di sini kita akan return. Oke, return. Lalu kita buat this lebih besar panjang. Oke. Lalu kita kali this lebih besar lebar. Lalu kita kali lagi this lebih besar tinggi. Jangan lupa titik koma. Ini ada salah ya, sedikit. Typing. Nah, sudah kita buat. Lalu kita lagi ke bawah. Kita buat juga untuk public function answer. Lalu kita buat juga get luas permukaan permukaan. Kita buat situ. Ini terus membuat metode luas permukaan ini, dia menghitung luas permukaan. Get, fungsi dari get luas permukaan, dia untuk menghitung luas permukaannya. Nah, itu fungsi get ya, get luas permukaan. Lalu kita buat juga kayak return, kita return. Oh iya salah, pasti akan error. Nah, di sini kita di get luas permukaan ini kita tidak menggunakan return lagi. Lalu melainkan kita eh, membuatnya dolar. Boleh kita singkat, mungkin saya singkat aja ya. P sama dengan dolar is lebih besar besar panjang. Itu koma. Lagi ini L L dikali L sama dengan is lebih besar juga lebar. Di sini saya singkat saja ya, PR. Mungkin ya, kita input lagi tinggi. T sama dengan is buat eh, tinggi. Nah, kita menggunakan return ini di bawah. Jadi supaya dia mengambil dari yang
di atas ini. Tuh, bawah. Oke, baik. Kita return, lalu kita akan memasukkan rumus dari balok itu, ya. Kita akan memasukkan rumus baloknya. Rumus balok itu dua kali, kita akan buka, lalu kita buat dolar P kali, ini ini untuk rumus balok ya, buat untuk rumus balok. Waduh, apa nih ya? Ini L luas tam- tambah dolar P panjang kali tinggi. Jadi ini untuk rumus dari balok ya. Karena kita supaya mengambil nilainya sudah benar. Hmm, mungkin kalau ini luas kali tinggi. Jangan lupa sama ada titik komanya ya. Titik koma. Oke, kita buat di bawahnya untuk ini ya. Buat di sini balok. Oke, baik. Di sini kita akan buat eh, balok, ya, balok, lalu dengan balok dengan new. Buat kita buat baru ya, baru balok, koma. Nah, di sini, di sini buat apa namanya? Arti bar itu kita akan membuat ke dalam nilai parameternya. Nah, dari sini panjang, lebar, tinggi, kita akan membuat nilainya ya. Jadi kita buat saja untuk tingginya, eh, untuk tingginya itu kita buat 15 koma. Untuk lebarnya 20. Ini bebas ya. Jadi kita maksudnya untuk bisa melihat hasilnya aja dulu. Jadi untuk mau ke depannya mau ada project mau gimana ya mungkin sudah ditentukan. Ini untuk contoh aja. Nah, untuk tingginya 7. Jangan lupa komanya.
Lalu kita enter. Nah, kita akan menggunakan echo. Menggunakan echo. Nah, echo berupa dolar blok lebih besar. Di sini dia get volumenya. Dia akan mengambil nilainya itu dari parameternya. Ini dia get volume. Nah, get volume ini metode yang ini namanya metode ya. Get volume ini namanya metode. Nah, untuk menghitung volume balok dan menampilkan output menggunakan echo. Ini dia fungsinya. Ya, jadi ini dia untuk hasil eh, kelas codingan ini yang menggunakan balok. Lalu kita save, lalu kita buka browser, buka dulu browser ya. Jadi udah selesai untuk codingannya. Lalu kita coba ya, kita tes. Kita akan save dulu, akan save. Lalu kita kembali ke browsernya. Nah, lokal. Jadi di sini jangan sampai salah ya, lokal, lokal host. Nah, di sini nggak jangan sampai salah. Kita akan em, buat filenya. Jadi saya buat di sini OOP. Kalau saya OOP, OP, lalu aduh, latihan 6, latihan 6, lalu sini konstruktor. Hmm, konstruktor. Terus titik PHP. Lalu kita enter. Waduh, jadi error, jadi error di bagian ada sedikit kendala. Oke, baik teman-teman, di sini saya ada yang keliru ya. Jadi untuk di variabel ini tadi, nah di sini saya blok, harusnya balok. Saya tidak memperhatikan kali. Nah, kemungkinan di sini sudah bisa. Kita kembali ke browsernya lagi. Kita refresh saja, karena sudah ada di sini buat foldernya. Oh iya, salah. Simpan dulu. Ya, sorry. Simpan dulu, lalu balik browser, kita refresh. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasil dari, nah, di sini dari get volume. Ini dia. Lalu kita buat untuk get luas permukaannya. Apakah berbeda? Pasti berbeda. Kita buat get luas permukaan. Kita set dulu. Lalu kita kembali ke browser. Lalu kita refresh. Nah, berbeda. Ini dia hasilnya dari get luas permukaan.
Nah, baik, sampai di situ dulu pelajaran eh, hari ini. Terima kasih. Selamat malam.